Bismillahirrahmanirrahim. Apa keutamaan mengenal nama dan sifat Allah dan hak-haknya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Keutamaan mengenal nama Allah yang maha bagus dan sifatnya yang maha tinggi dan mengenal hak-haknya. Ya, yang pertama, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah dalam rangka agar kita mengenal Allah dan sifatnya dan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berdasarkan beberapa dalil, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Artinya Allah lah yang menciptakan langit, jumlahnya ada 7. Yani Allah menciptakan 7 langit, dan Allah yang menciptakan bumi, jumlahnya sama dengan langit, jadi ada 7. Yatanazzalul amru bainahun. Turunlah perintah Allah dari langit sampai bumi. Lita'lamu, agar kalian tahu wahai manusia, anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah menguasai atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diciptakan di dunia ini agar kita mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa kita diciptakan di dunia agar kita melaksanakan haknya, yaitu ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia beribadah kepadaku. Perhatikan kalimat ma nafi, kemudian ada illa, kata ulama yufidul hasr. Artinya begini, bahwa satu-satunya tujuan Allah menjadikan kita ini ada di dunia ini dari tidak ada menjadi ada, agar kita beribadah kepada Allah. Illa liya'budun, ay illa liya'budullah, kecuali agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah itu apa? Ibadah itu artinya yaitu secara bahasa al-khudu wa tadhallul, yaitu tunduk dan patuh dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara syar'i ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Itu satu kata ya yang isinya mencakup likulli ma yuhibbullah wa yarda, dari apa yang semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal, dari ucapan, ini ucapan hati dan lisan, wal a'mal, dan amalan, ini amalan hati dan lisan. Ya, yang lahir dan yang batin. Kemudian di antara keutamaan mempelajari dan mengenal Allah dan sifat-sifatnya dan hak-haknya. Barang siapa yang mengenal Allah Azza wa Jalla dan sifatnya dan mencintainya, maka itu menjadi sebab Allah mencintainya, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Hal itu berdasarkan hadis sahih bahwasanya Nabi SAW ketika mengirim sariyah, pasukan intelijen, ini dipimpin oleh satu orang. Maka orang ini senantiasa ketika memimpin salat berjamaah, setelah Al-Fatihah dia membaca surat Al-Ikhlas.
senantiasa setiap rakaat. Maka setelah mereka pulang ke Madinah, ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menjawab, saluhu lima yasna'u dzalik. Tanya kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Yani kenapa dia membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaat setelah Al-Fatihah? Fasa'aluhu, maka mereka bertanya kepada sahabat itu. Maka sahabat itu menjawab, li'anna fiha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Sebab di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat Allah, sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang, dan saya senang untuk membacanya. Maka para sahabat mengabarkan itu kepada Nabi SAW. Dan setelah itu Nabi mengatakan, akhbiruhu bi anna Allah yuhibbuh. Kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Dalam sebuah riwayat, hubbuhu li hadhihi surah yudkhiluhul jannah. Yani dengan sebab dia mencintai surat ini, Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Berarti mengenal nama Allah dan sifatnya itu menjadi sebab dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa ini adalah perkara yang sangat penting dalam agama. Bagaimana kita bisa mengetahui? Coba antum melihat Al-Quran Al-Karim. Tidak ada di situ lembar, halaman, bahkan ayat, ya, mayoritas ayat kecuali diakhiri dengan nama Allah. Disebut nama Allah dan sifatnya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dalam agama. Dan juga kita ini sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla di setiap kerdipan mata. Bahkan lebih cepat daripada kerdipan mata dan nafas. Bahwa kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah, ma yamna'uki an taqulin idza amsayti wa idza asbahti. Apa yang menghalangimu wahai Fatimah untuk kau mengucapkan setiap pagi dan sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu dari membaca ini pagi dan sore? Yaitu ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup dengan sempurna dan yang menghidupkan seluruh makhluk di langit dan di bumi. Ya qayyum, wahai Allah yang maha kaya yang mencukupi seluruh makhluk. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta bantuanmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau tinggalkan aku walaupun sekerdip mata. Jadi kita itu membutuhkan Allah setiap kerdipan mata, bahkan lebih cepat daripada kerdipan mata. Kita butuh pertolongan Allah, perlindungan dari Allah, kecukupan dari Allah, taufik dari Allah, ya, agar kita senantiasa ditolong oleh Allah dalam segala urusan kita, urusan agama, dunia, akhirat, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, urusan pekerjaan, perdagangan, semuanya. Kita ingin ditolong oleh Allah. Bagaimana kita tidak mengenal Allah padahal Dia senantiasa menolong kita? Dan yang terakhir, bahwasanya mengenal nama-nama Allah, apalagi nama Allah yang paling agung, ya, Asma'ullahil A'zam, itu menjadi sebab kalau kita sebutkan dalam doa kita dikabulkan oleh Allah. Pernah Rasulullah SAW mendengar seorang menyebut dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta al-ahadus samad,
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mendengar itu, ada seorang sahabat mengucapkan itu. Maka Nabi mengatakan, laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Ini orang itu mengucapkan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu, bi anni asyhadu, bahwa saya bersaksi dengan lisan saya dan dibenarkan oleh hati saya, bi annaka anta Allah, bahwasanya engkau adalah Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa dan Maha diminta oleh seluruh makhluk, yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan oleh siapapun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah siapapun. Maka Nabi mengomentari, orang ini telah meminta kepada Allah dengan perantaraan namanya yang Maha Agung, yang apabila disebut nama itu dalam doanya, jika dia berdoa akan dikabulkan, dan jika dia minta akan diberi. Inilah sebagian dari keutamaan mengenal Allah, mengenal nama Allah dan sifatnya, dan mengenal hak-haknya. Barakallahu fikum.